Tidak ada di antara kita ya yang meminta kepada Allah untuk terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Apa pernah dulu sebelum lahir mami-mami minta kepada Allah agar terlahir sebagai umat Muhammad? Tidak ada. Apakah dulu sebelum lahir ada yang pernah minta kepada Allah agar terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tapi alhamdulillah, dari sekian banyak makhluk Allah, dari sekian banyak manusia yang menjadi umat para rasul-rasul Allah, kita menjadi umat-umat pilihan karena kita menjadi umatnya manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Kita sama-sama tahu, hari yang paling afdal, bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Tapi dalam kitab Al-Bajuri dikatakan, yang bisa mengalahkan itu adalah hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan saat itu. Ini mengalahkan keutamaan syahrul Ramadan. Semua yang dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi mulia. Kita menjadi umat Nabi Muhammad menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Sampai semuanya apapun nih yang berkaitan dengan Rasulullah ini semuanya menjadi mulia. Lah kok tadi nih kata Kakanda Tuan Guru nih kita kok sedang digugat nih. Banyak sekarang orang-orang yang sudah tidak mau maulid. Maulid apa mulutan? Maulitan apa mulutan? Biasanya kalau maulid ini identik sama mulutan. Makan tiang niki biasanya kalau maulud, kalau maulid, kalau bulan maulid niki biasanya berat badan nambah. Kadang nambah 2 kilo sampai akhir bulan nanti. Sudah penuh niki undangan niki. Alhamdulillah, di awal-awal niki yang bisa hadir berkumpul di tempat niki pada tanggal 1 Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang heran, ada orang-orang yang mempermasalahkan maulid. Padahal kita merayakan maulid ini karena senang. Kita merayakan maulid ini karena bahagia. Tidak ada orang merayakan maulid karena sedih. Luar biasa. Di Lombok niki luar biasa. Sama seperti Madura. Kalau sudah urusan maulid, ada, ndak ada, niki tetap ada. Dan selalu ada. Ini kalau urusan maulid. Bukan apa? Karena cintanya kita kepada Rasulullah. Karena cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillahi. Katakanlah, bifadlillah, dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Sebab fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, maka berbahagialah. Dan kita merayakan maulid, ada yang bawa dulang ke masjid nih, senang karena senang apa karena sedih? Karena tidak suka kepada Rasulullah apa karena cinta kepada Rasul? Karena cinta kepada Rasul, karena senang kita kepada Rasul. Makanya apa? Makanya kita dianjurkan oleh Allah, falyafrahu. Kalau ada rahmat Allah, kita mendapatkan rahmat Allah, dan kita sama-sama tahu bahwa rahmat teragung, rahmat terbesar yang Allah turunkan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andai kata Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan kita semua. Maka pantas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang heran kadang, ada pengajian maulidan, ada yang sedekah, menceritakan sirah, sejarah-sejarah Nabi, ada yang solawatan, ini kok dikatakan bid'ah? Heran. Ini loh. Ada yang tahu martabak? Terang bulan ada yang tahu? Tahu nggih? Dalam terang bulan nih ada tepung, nggih. Tepung halal apa haram? Halal. Kecuali tepungnya campur sama tai ayam. Ada telurnya. Telur halal apa haram? Yang kalau nyebut telur nih hati-hati. Dulu pernah ditegur tuan guru di ceramah di Mataram. Yang bilang telur katanya. Ketawa semua. Apa nih? Yang biasa nih. Akhirnya setelah ceramah, Ustaz, kalau telur beda sama telur katanya. Telur halal apa haram? Halal. Halal. Kemudian dicampur sama gula. Gula halal apa haram? Halal. Dicampur sama air. Air halal apa haram? Halal. Ini loh. Halal tambah halal tambah halal sama dengan Kita merayakan maulid. Misalnya ada pengajian Al-Qur'annya. Sunnah apa bid'ah? Ngaji Al-Quran. Sunnah. Ada pengajiannya. Menceritakan tentang maulid Nabi. Menceritakan tentang sejarah Rasul. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Kemudian ada orang-orang karena senangnya, karena bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya sedekah. Bawa dulang. Alhamdulillah, tiang kalau sudah maulid nih, kalau sudah maulidan biasanya diundang nih, ya Allah, mobil ini tidak muat. Apa saja dibawain nih, sampai tiang bingung gimana cara ngabisinnya. Sedekah dalam rangka senang, bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Nih loh. Kemudian apa lagi? Kumpul silaturahim seperti ini. Ada di majelis ilmu seperti ini. Sunnah apa bid'ah? Lah, sunnah tambah sunnah, tambah sunnah, tambah sunnah. Mereka kok katakan bid'ah? Nih loh, dari mana? Rumusannya tidak masuk. Sunnah tambah sunnah, tambah sunnah, sunnah kuadrat. Jadi sunnah yang bertumpuk-tumpuk. Jadi jangan pernah kita meninggalkan maulid. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merayakan maulid. Udah, tidak usah didengarin orang-orang yang seperti itu, tidak usah didengar. Bicara tentang maulid baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin cerita keistimewaan beliau. Beliau ini adalah orang yang kamulat mahasinu. Sempurna. Kebaikan-kebaikan beliau ini sempurna. Dohirnya beliau sempurna. Batinnya beliau sempurna. Jadi kalau bicara manusia yang paling gagah, yang pernah terlahir ke dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf, yang terkenal Nabi yang gagah, Nabi yang tampan, kalah gagah, kalah tampan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagah. Konon ceritanya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf. Kalau ada ibu-ibu ngiris bawang, ngiris cabai, ngiris mentimun, ngiris apa namanya? Mangga, ngiris terong, kemudian ada Nabi Yusuf lewat nih, tidak kerasa tangannya ini keiris dan tidak merasakan sakit. Karena apa? Indahnya melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai ada sahabat hanya 3 hari tidak berjumpa dengan Rasul, sudah turun berat badannya. Ini kalau saking luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sakit. Bukan karena penyakit. Tapi karena rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saja yang tidak pernah bertemu. Niki rindu kepada Rasul. Ajaib. Ajaib. Siapapun. Yang penting niatnya benar-benar. Misalnya berangkat umrah. Misalnya berangkat haji.
ketika kita misalnya umroh, turun pesawat di Jeddah misalnya, kemudian melakukan perjalanan darat dari Jeddah ke Madinah, kurang lebih sekitar 5 jam. Ketika sudah sampai di kota Nabi, mulai memasuki kota Madinah, dengan sendirinya air mata ini ngelak. Dengan sendirinya air mata ini mengalir. Gitu. Karena apa? Karena kita umat Nabi Muhammad ada ikatan yang kuat dengan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heran setiap orang yang umroh haji, kalau ditanya lebih tenang di mana, di Mekah atau di Madinah, semua akan mengatakan lebih tenang di Madinah. Gitu kan, Guru? Lebih tenang di Madinah. Kenapa? Karena di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu sama Rasulnya. Semakin kita rindu sama Rasul, Rasul semakin rindu kepada kita. Semakin kita cinta kepada Rasul, Rasul akan semakin cinta kepada kita. Semakin kita ingin bertemu dengan Rasul, Rasul pun juga semakin ingin bertemu dengan kita. Siapa yang rindu, siapa yang ingin bertemu dengan Rasul, siapa yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak pasti orang itu akan bersama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Oh, kita merayakan Maulid karena cinta kepada Rasul, berarti kita akan bersama di dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang, dalam cerita, ada seseorang di daerah Palestina sekarang, di daerah Palestina, di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ini selalu dulu ini ada sholawatan setiap kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama mahallul qiyam kayak di sini. Suatu ketika abahnya Sayyid Muhammad Alawi, beliau menghadiri, selalu hadir di majelis maulid. Ketika mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi alaika salawatullah alaika. Ketika mahallul qiyam, abahnya Sayyid Muhammad tadi ini melihat seseorang yang begitu khusyuk. Dia paling khusyuk. Menangis dia ketika maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan oleh Sayyid tadi ini. Setelah selesai ditanya, wahai orang tua, saya lihat engkau, saya lihat pelungguh ini kok khusyuk. Bahkan paling khusyuk dibandingkan yang lainnya. Sampai engkau menangis. Apakah gerangan yang membuat engkau begitu dalam seakan-akan menghayati makna maulid ini? Wahai Sayyid, wahai Syekh, wahai Sayyid, dulu saya ini orang yang anti maulid. Dulu saya ini orang yang tidak suka maulid. Saya selalu mengatakan bid'ah. Saya menentang siapapun di sini yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya orang ini sakit. Lumpuh dia. Dia berobat kemana-mana. Dia cari dokter yang terbaik. Dia cari tabib yang terbaik. Dia cari alternatif yang terbaik. Tidak ada yang mampu mengobati sakitnya. Sampai akhirnya dia berjanji, kalau saya sembuh, saya akan ikut merayakan maulid setiap tahunnya di Masjidil Aqsa. Ternyata tidak lama setelah itu sembuh. Biidznillah, atas izin Allah. Karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembuh orang niki. Akhirnya setelah itu
Setiap perayaan maulid, beliau selalu hadir, ada di paling depan, dan menjadi orang yang paling khusyuk di dalam membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Yang punya penyakit, banyak-banyak sholawat. Pengarang burdah. Dulu juga sakit, lumpuh. Kemudian dia tuangkan rasa rindunya kepada Rasul dalam sebuah bait-bait syair-syair cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Sembuh. Setelah beliau mengarang kitab burdah niki sembuh. Makanya oleh ulama-ulama kita, burdah niki dijadikan bacaan-bacaan, khususnya kemarin ketika wabah di Madura niki baca. Yang punya jemaah niki sejak corona Jumat malam niki yang ajak burdahan. Alhamdulillah, tidak ada jemaat yang terkena corona. Alhamdulillah, biidnillah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat, sakit apa saja baca sholawat. Oh, punya masalah ekonomi, perbanyak baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini tawassul, perantara agar doa-doa, keinginan-keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau doa apa saja, minta apa saja, tapi tidak disertai sholawat, maka apa? Doanya ini mu'allaq bainas sama'i wal ardh. Ya, terkatung-katung antara langit dan bumi. Tidak ada tujuan doa tadi ini kecuali orang yang berdoa tadi ini ayyusalliyah, ini bersolawat kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Solawat itu membakar tabir hijab langit sehingga doa itu dibawa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak proposal. Mohon maaf, misalnya ada Pak Bupati. Orang yang paling dekat dengan Pak Bupati ada asisten, ada sekda misalnya, sekretarisnya misalnya. Kemudian ada orang yayasan mau ngajukan proposal. Nah, di sini ada mohon maaf yang tukang bersih-bersih. Proposal satu dititip ke yang tukang bersih-bersih di pendopo, yang satu dititip ke sekretaris. Atau dititip ke asisten. Kira-kira yang diterima duluan yang mana? Yang asisten. Kenapa? Ya karena ada yang nganter. Doa-doa kita ini diantar oleh siapa? Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini kamulat mahasinu. Sempurna kebaikan-kebaikan Rasul. Bahkan apa yang menjadi kekurangan manusia, justru itu menjadi kelebihan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ludah yang mungkin pernah cerita di sini. Ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ludah ini menjijikkan apa? Menjijikkan. Siapa yang mau ludah? Ada orang makan, kemudian di dekatnya ada mainan ludah, sampai keluar dahaknya, kita jijik. Ludah yang menjadi kekurangan bagi orang lain menjadi kelebihan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, dulu Rasulullah kecil. Ini pernah Rasulullah kecil ini sakit mata beliau. Kemudian diobati kemanapun tidak sembuh-sembuh, sampai akhirnya beliau oleh kakeknya dibawa ke seorang tabib. Kemudian tabib ini setelah sampai di tempat tabib ditanya, ini siapa? Ini anak siapa? Ini anakku, kata Abdul Muttalib. Ini anakku. Tidak, bukan, kata tabib ini. Ini bukan anakku. Sebab anak yang tanda-tandanya ada di dalam kitab Taurat, dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Akhirnya ngaku Abdul Muttalib, dia cucuku, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Anak ini mau dibawa ke
kemana saja, berobat kemana saja, ke spesialis anak sekalipun tidak akan sembuh katanya. Kenapa? Karena obatnya ada pada dirinya sendiri. Akhirnya disuruhlah Rasulullah kecil tadi ini untuk mengambil ludahnya, kemudian diusapkan ludahnya ke bola matanya, kemudian sembuh seketika. Ludah Rasulullah bisa menjadi obat. Kalau ludah mami-mami tidak tahu jadi apa. Ludah ina-ina tidak tahu tiang jadi apa nih. Ya Allah, itu ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu. Ada salah satu sahabat yang bola matanya ini terkena sabetan pedang. Sampai bola matanya ini keluar. Kemudian datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil itu bola matanya oleh Rasulullah, diletakkan kembali di kelopak matanya. Kemudian diambil ludah oleh Rasul, diusap. Ternyata apa? Ternyata matanya kembali seperti sedia kala. Bahkan matanya tambah indah, bahkan persaksiannya demi Allah setelah kejadian itu, saya tidak pernah mengalami sakit mata dan mataku semakin terang. Itu ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya penyakit dohir, penyakit batin. Zaman dahulu ini sudah ada, ina-ina cerewet itu sudah ada. Zaman Rasulullah sudah ada. Suatu ketika ada ina-ina cerewet ini sedang kumpul, ikut bersama Rasulullah. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dahar, sedang makan. Di tengah-tengah Rasulullah makan, datang ini ina-ina, bukankah engkau ini Nabi? Mana kau tidak ngasih saya? Katanya. Masa Nabi makan sendirian? Kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Padahal tidak, dia baru datang kok. Ina-ina tadi ini baru datang. Akhirnya oleh Rasulullah ini tidak ada manusia yang paling lembut hatinya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langsung diberikan, yang ada di piring ini diberikan oleh Rasulullah. Apa kata wanita ini? Jangan cuma yang di piring. Dengan bahasanya mungkin bahasa cerewetnya, meh keluarin yang di mulutnya, keluarin katanya. Kalau tiang, mohon maaf ya, tiang makan ada ina-ina gitu. Kenapa? Karena tidak sabar, karena hati tiang tidak lembut. Dengan tabahnya, dengan sabarnya Rasul, sambil senyum Rasulullah, diambil dari mulutnya, ditaruh. Ya Allah, ini parah, ina-ina ini parah. Akhirnya apa? Akhirnya dimakan. Yang ada di piring dimakan, sisanya juga dimakan. Apa yang terjadi setelah itu? Persaksian dari wanita itu. Wallahi min ba'di ma. Persaksian daripada dari para sahabat waktu itu. Wallahi min ba'di ma akalat min athari Rasulillah min athari ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, setelah wanita itu memakan sisa makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakhruj min fiha illa khaira. Tidak keluar lagi, tidak pernah dijumpai lagi yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan-kebaikan. Tidak cerewet lagi nih orang. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa kita tidak cinta dengan manusia yang seperti ini? Nah, belum lagi pipisnya Rasulullah. Kalau pipis tiang nih apalagi habis tidur, pusing nih. Ya Allah. Niki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiang kadang mikir nih, andai kata Rasulullah masih hidup. Misalnya masih hidup, terus ada kesempatan datang ke Batu Jain. Begitu banyak mungkin para suami-suami yang datang kepada Rasulullah, minta sisa makanan Rasulullah. Untuk apa? Untuk istrinya yang cerewet. Ya Allah.
Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, siapa yang mau keringat kita? Ini loh, cucu kita kajang ini loh. Apa namanya? Papu, bau papu, sana papu, papu bisa. Keringat nih. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, luar biasa. Suatu ketika Rasul di waktu siang panas, di waktu siang yang sangat panas, Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur. Kemudian ada sahabi, itu sahabat wanita. Namanya Ummu Sulaim. Terkenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mengambil semacam wadah, mungkin zaman sekarang wadah tetesan-tetesan keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditadah niki tanpa mengganggu tidurnya Rasulullah. Setiap tetesan apa namanya? Keringat niku tadi ditadah. Tas, 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 tas. Kemudian dipakai oleh Ummu Sulaim. Dalam riwayat yang lain diberikan kepada anak-anak ini, diusap-usapin ini. Dan apa yang terjadi? Apa persaksian beliau? Demi Allah, saya tidak pernah mencium wangi melebihi wangi dari keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan atyab minal misk. Ya, lebih harum daripada minyak kasturi. Itu keringatnya Rasulullah. Itu keringatnya Nabi Muhammad. Nggak tahu kalau keringatnya Muhammad batu jaih. Bau apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya Allah. Belum kita bicara fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nih, ya Allah. Sempurnanya fisik Rasulullah nih. Kalau bicara tinggi. Jadi Rasulullah tidak punya badan yang tinggi sehingga tingginya ini tidak enak dipandang. Begitu juga Rasulullah tidak memiliki badan yang pendek sehingga pendeknya ini tidak enak dipandang. Kalau tiang ini kan pendek. Kalau Kak Tuhan ini pas ini badannya nih. Jika kanda Tuhan guru nih. Kalau tiang kan pendek. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam anehnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berjejer jalan sama siapapun seakan-akan terlihat ini serasi. Rasulullah jalan berkumpul sama sahabat yang tingginya semampai, maka Rasulullah seakan-akan tidak terlihat lebih kecil, juga tidak terlihat lebih tinggi. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berjalan berjejer dengan pamannya, yang terkenal atwalun nas, orang yang paling tinggi di zamannya. Siapa? Sayyidina Abbas. Ayah dari Abdullah bin Abbas. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat kalau menunggang tunggangan, kakinya niki sampai ke tanah. Saking tingginya. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersanding bersama beliau, maka Rasul tidak terlihat lebih kecil dari pamannya, yaitu Sayyidina Abbas. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanun nas, orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang paling indah khalqan wa khuluqa, fisik dan budi pekertinya. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa yang tidak cinta kepada sosok yang seperti itu? Biasanya di dalam Al-Barzanji itu kan dikatakan, menggambarkan wajah Rasulullah ini. Alifiyun anfi, mimiul fami, wanuniyul hajib. Itu gambaran apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidungnya Rasulullah niki alifiyun. Mancung kayak huruf A, alif. Sama kayak kita sama mancung. Cuma kita mancung ke dalam. Itu hidung Rasulullah mancung.
Kemudian bibir Rasulullah ini seperti huruf mim. Bibir Rasulullah seperti huruf mim. Coba mim. 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 Senyum, ya. Mim. Makhrajnya mim kan dua bibir atas dan bawah. Mim. Senyum. Beda sama kita umatnya kata huruf waw. Wow. Kadang ada yang seperti huruf ba. Kalau Rasulullah seperti huruf mim. Artinya apa? Saking murah senyumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasul ini kelihatan nyebang itu tidak. Ini menunjukkan bahwa beliau ini penyabar. Makanya kita kalau cinta kepada Rasul, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah penyabar, berarti kita harus sabar. Kira-kira sampun sabar nih. Sampun sabar nih. Misalnya niki ina, misalnya punya tetangga. Tetangga niki suka apa? Ngura. Misalnya suka ganggu kita. Ada tetangga suka lemparin genteng kita. Bocor. Sekali kita sabar. Besoknya dilempar lagi, bocor lagi. Kira-kira sabar? Sabar. Ketiga kalinya dilempar, bocor lagi. Sabar? Perang. Rasulullah saat beliau ini hijrah ke Taif, sebelum hijrah ke Yathrib Madinah, beliau ini niatnya dakwah hijrah, tapi sudah masuk duluan surat dari golongan abu-abu itu. Bukan Abu Janda. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sudah ngirim surat terlebih dahulu. Nanti kalau datang ke tempat kalian, seseorang yang bernama Muhammad, maka jangan pernah percaya sama orang itu. Dia penipu, dia penyihir, dan lain sebagainya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru masuk niki pintu gerbang Taif, sudah dilempar oleh penduduk-penduduk Taif. Sampai berdarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tersungkur jatuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh, ya Allah, dalam hati ini belum terucap, ya Allah, apakah harus berhenti sampai di sini atau harus lanjut atau gimana? Ada gumam di dalam hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada malaikat yang turun, nawarin diri. Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk menanyakan, kamu mau dakwahnya sukses secara instan atau butuh perjuangan? Kalau mau sukses secara instan gampang, seketika ini juga bisa dakwahmu menjadi sukses. Rasulullah lebih memilih jalan perjuangan. Sudah, tidak butuh yang instan, tapi perlu perjuangan. Sampai-sampai malaikat menawarkan, ya Rasulullah, jika engkau mau ya Rasul, jika engkau berkenan ya Rasul, aku angkat gunung Uhud ini, aku lemparkan kepada penduduk-penduduk Taif, biar mereka semua mati bergelimpangan. Ada orang kok murah tadi nih, murah. Ya, ada orang kok suka ganggu kita, suka fitnah kita, suka menghina kita, suka mencaci kita. Tiba-tiba saat kita sedih ada malaikat turun. Ina Jubaidah, katanya. Ada Ina Jubaidah? Ada? Tidak ada? Ina Jubaidah, ya, saya diutus oleh Allah ya, untuk nawarin, mau ndak saya angkat gunung Rinjani, saya lempar ke rumahnya. Kira-kira apa jawabannya? Ya silakan malaikat. Alhamdulillah malaikat. Saya sudah hampir tidak sabar malaikat. Itu kita. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Karena mereka belum tahu. Biar sudah malaikat, sudah biarin. Mereka itu belum paham siapa saya. Mereka belum tahu kalau saya ini utusan Allah. Mereka belum sadar. Mereka belum dapat hidayah. Biarin sudah, siapa tahu ada di antara mereka yang dapat hidayah. Kalau bukan mereka, siapa tahu nanti mereka yang dapat hidayah dan bisa membantu perjuangan Islam. Kalau bukan anak mereka, siapa tahu nanti cucu-cucu mereka mendapatkan hidayah dan berjuang bersamaku untuk menegakkan Islam. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tidak tahu kalau umatnya ini yang dapat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau cinta, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sidqul mahabbah, kata Rasul. Cinta yang benar-benar, bukan cinta yang gombal. Cinta yang benar-benar cinta itu kalau memiliki tiga ciri. Yang pertama, ayyakhtaro, orang yang cinta, orang yang jatuh cinta itu lebih memilih kalama habib, apa yang dikatakan oleh kekasihnya, ala kalami ghairi, daripada apa yang dikatakan selain kekasih. Orang kalau sudah cinta sama suami, mau disuruh apa saja sama suami nurut. Makanya ada perbedaan saat dulu baru-baru kawin sama sudah kawin 30 tahun nih. Kalau baru-baru kawin ini, ya, minta buatin kopi jam 3, dibuatin. Tapi kalau sudah 30 tahun kawin, jam setengah 3 minta buatin kopi. Wah, sida itu ganggu orang tidur aja. Buat sendiri sana. Itu kalau 30 tahun. Kenapa? Karena cintanya sudah berkurang. Ya Allah. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta, kita cinta kepada Rasul, apa yang dikatakan Rasul kita ikuti. Rasul kalau malam memerintahkan bangun sholat malam, apa ngorok? Kira-kira lebih banyak yang bangun sholat malam, apa lebih banyak yang ngorok? Ngorok. Berarti nggak cinta sama Rasul. Kurang cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul perintahkan kita untuk sering-sering baca Al-Quran, agar kita nanti mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Kira-kira nih, lebih sering baca Al-Quran atau lebih sering lihat HP? HP. Berarti apa? Berarti kurang rasa cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memerintahkan salat duha. Barang 2 rakaat sampai dikasih, ada boleh 2 rakaat, boleh 12 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 6 rakaat. Sampai dikasih boleh 2 rakaat. Kadang kita tidak mampu melakukan 2 rakaat. Tapi kadang kita niki sama kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah niki sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan.